Hai guys, apa kabar? Aku sekarang lagi di Seneca College. Ini aku lagi nungguin temen. Nah, sembari dia datang, jadi aku mau kenalin sedikit. Jadi ini salah satu kampus yang banyak juga orang Indonesia kesini. Terus ini salah satu funded public school. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini, itu bisa buat salah satu dapetin work permit kalau udah lulus di sini. And then ya begini kampusnya seperti ini. Nah, aku sudah ketemu temen aku. Dia namanya siapa? Rahel. Rahel. Jadi temen aku ini dia dari Jakarta kan ya? Ya. Terus dia baru datang di sini. Udah berapa lama di sini? Aku baru 3 bulan aja. 3 bulan. Ya. Nah, sekarang ini kamu kan sekolah ya? Ya. Kelihatannya ya. Boleh tahu sedikit nggak kenapa mutusin buat datang ke sini? Oke, jadi aku kesini itu karena memang ya bosan aja gitu sama kerjaan yang di tempat lama. Terus ya gitu, ya udah, kenapa nggak lanjutin belajar biar dapat yang lebih bagus lagi gitu untuk pekerjaan di selanjutnya gitu ceritanya. Ambil apa kamu di sini? Oke, aku ambil Financial Compliance Administration di Seneca. Sebelumnya emang di Jakarta itu kerjanya ada hubungannya dengan sekarang? Iya betul, jadi aku di banking memang backgroundnya, jadi aku mau ngambil lebih dalam lagi terutama tentang compliance gitu, yang which is di tempat lain tuh nggak ada yang program kayak gini. Oh, cuma ada di Seneca? Betul. Programnya berapa lama? Programnya kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi, nah waktu proses pengen tahu nih sedikit soal visa ke sekolah, karena kan dengar-dengar sekarang susah nih. Waktu itu kamu apply-nya berarti tadi kelasnya kelas bulan winter ya? Bulan September. Oke, ya sorry, fall. Betul. Ya, September. Berarti kamu apply visanya itu dari kapan? Oke, aku apply visanya itu sebenarnya proses ini udah dari tahun lalu gitu. Tapi benar-benar mulai submitnya pas udah buka admission dari sekolah. Jadi sekitar bulan Oktober begitu buka admission, November mulai prosesnya, November akhir sampai Desember baru mulai apply. Itu urus sendiri atau pakai agent? Enggak, aku pakai agent pendidikan waktu itu. Oh, jadi dia ngurusin semua. Iya, betul. Sampai proses visa student masukin ke CIC. Betul. Oh, oke. Terus challenge-nya ada nggak waktu apply gitu? Sebenarnya bisa dibilang lebih ke dokumentasi gitu. Jadi memang cukup banyak syaratnya, tapi sebenarnya kalau dijalanin bisa, tapi lebih kayak back and forth gitu. Jadi ya memang harus tektokan sama agent pendidikannya itu sih paling. Oke. Akhirnya dapet ya. Setelah ini kamu kan bisa apply visa kerja kan ya? Betul. Visa kerjanya itu bisa dapat 1 tahun karena kan prosesnya 1 tahun. Ya, jadi sebenarnya yang aku sekarang ini visa studinya itu udah berbarengan dengan work permit. Work permitnya nanti kepake ketika aku co-op ceritanya gitu. Nah juga itu juga yang memperbolehkan aku untuk nah itu kalau yang visa kerja nanti adalah PGWP berarti ya. Nanti 1 tahun juga gitu. Jadi 1 tahun studi, 1 tahun dapat. Oke. Nah kan sudah baru berapa bulan? 3 bulan ya? Ya. So far gimana nih di sini? So far aku suka gitu ya. Semua papa sendiri benar-benar explore adventure yang baru juga. Jadi aku suka di sini. Ada culture shock nggak sih? Culture shock kayaknya nggak begitu, cuman pas awal-awal datang aja ngelihat arahnya beda kiri dan kanan. Jadi ya itu yang beda. Terus udah gitu so far aku bisa beradaptasi sih dengan culture yang ada di Kanada. Jadi nggak ada yang bikin sampai shock sampai gimana gitu, nggak ada? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh, palingin mungkin tips ya. bener Itu yang aku nggak tahu. Sama ini nggak sih, sama teks nggak sih, berasa banget nggak sih? Betul sekali. Aduh. Ya, waktu aku pertama kali datang juga aku mikir gila ya, dari harga yang kita lihat ternyata ada tambah 13% lagi kan, karena kita kan di Ontario. And then makan di restoran juga berasa banget, soalnya harus kasih tip. Kita kalau nggak kasih tip kayaknya nggak enak ya kan? Ya, betul. Nah sekarang kamu kan sendiri nih datang ke sini.
Terus boleh tahu nggak sih waktu tinggal ke sini itu tinggal di sini tuh jadi gimana? Tinggal di mana? Tinggalnya, oh jadi aku tinggal itu sekarang sama landlordku yang orang Indonesia. Oh gitu. Jadi memang ya aku cari akhirnya dapet lah tinggal Ah. sama landlordku ini sekarang. Gitu. Mahal nggak sih range sewanya? Oke, menurut aku sih cukup oke. Kalau aku tanya-tanya compare ke teman-temanku juga katanya cukup oke karena juga lokasinya lumayan strategis ke kampus. Hanya 15 menit. Jadi ya menurut aku untuk per bulan cukup oke harganya. Oke, tapi kamu berarti kayak rent room gitu kan? Betul. Aku sewa kamar di suatu rumah. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal living cost nih, pengen tahu kan kadang-kadang ada yang suka nanya living cost di Kanada tuh kan pada bilang mahal. Nah, secara kalau aku kan ada family pasti beda karena kamu kan single kan. Nah, living cost di sini saya tempat tinggal lah, makan, transportasi itu berapa? Oke, kira-kira Ya, yang kira-kira udah roughly. pasti itu untuk biaya aku sewa kamar itu 850 per bulan. Nah, sebenarnya kalau untuk makan jujur aku sendiri nggak pernah ngitungin gimana, cuman aku grocery setiap minggu itu biasanya setiap minggu sekali mungkin sekitar kurang dari $50 harusnya aku nggak pernah ngitungin itu untuk aku makan seminggu biasanya atau bahkan biasanya aku beli seminggu itu kadang-kadang $50 misalnya max bisa untuk 2 minggu gitu ada barang yang Kamu nggak makan tuh gimana? Tapi bisa lihat porsi badannya. ya makannya dikit tapi sering. $50 2 minggu. Kadang-kadang jadi maksudnya ya kadang-kadang gitu kadang-kadang cuma belanja 50 tuh ada sisa-sisa yang memang untuk masih ada buat minggu depannya lagi tapi top up lagi. Oke, maybe kurang let's lebih say we can 60. say 2 minggu, anggap aja kalau kamu boros dikit 100, let's say Paling ya. banyak ya. Iya, 100 berarti sebulan 200. 200. Just plus tadi sewa 850. 850. Oh, oke. And then kalau transportasi kurang lebih kamu beli monthly nggak sekarang? Aku Enggak ya? enggak beli monthly. Jadi karena nggak setiap minggu nggak setiap hari ke sekolah, jadi aku juga nggak beli gitu. Aku juga belum kalkulasi sih, cuman harusnya kurang dari 100. Kurang dari 100. Iya, karena kalau monthly kita 135 ya kalau nggak salah. Oh, oke dong. Berarti sendiri kamu itu nggak sampai 1.200 pun nggak nyampe ya kan? Harusnya nggak nyampe. Ya paling sama ada biaya misalnya kayak buat internet ya, misalnya buat telepon. Oh iya, telepon. Ya paling itu kurang dari 100 sih. Oh, kurang dari 100 gitu. Nah, jadi buat kalian yang single harusnya jauh lebih hemat, apalagi kalau kayak versinya si Rahel makannya cuma $50 2 minggu. Aku nggak tahu makan apa. Mungkin aku harus belajar nanti ya. Mungkin ya. Nah, tadi kan kamu cerita kamu udah kesini pakai agent, ya kan? Pengen tahu gimana sih kamu pakai agentnya itu mahal nggak sih, bayar nggak? Oke, jadi sebenarnya agentku ini untuk yang kalau misalnya baru lulus SMA atau SMP mau pindah ke Kanada gitu, karena memang agentku itu specifically memang untuk Kanada dia spesialisasinya kebetulan. Nah, kalau misalnya mereka sih memang mereka free gitu, tapi karena aku terhitung sebagai mature student, jadi ada fee yang ya menurut aku tapi masih reasonable harganya gitu, yang aku mesti bayarin ke agentnya itu gitu sih. Oh, jadi plus visa and then plus agentnya, biaya agentnya dia ya, gitu ya? Betul. Ya, menurut aku sih masih masuk akal fee yang dia kasih. Oke. Terus bayarnya itu langsung sekali atau bisa dicicil gitu? Ya, dia 2 kali. Jadi pertama itu pada saat oke nih kamu mau mulai nih proses untuk admission ke sekolah. Nah, itu kamu bayar di pertama kali. Nah, nanti pada saat udah terakhir, udah dapat visa, nah baru nanti kamu lakukan pelunasannya. Oh, let's say kalau visanya ditolak, berarti yang nggak usah bayar yang kedua ya kan? Bayar yang pertama doang. Betul. Oke. Good to know. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen pakai agent kurang lebih kayak gitu, ada mature student jadi mesti bayar. Kalau misalnya udah baru lulus SMA, pasti kayak fresh grade banget, berarti nggak usah. Kayak gitu. So, nah, udah mau selesai nih nanya-nanyanya. Aku mau tanya sedikit next plan-nya. Nanti kan udah selesai, and then sekolah, and then kerja ya kan? And then rencananya apa? Apakah menikah? Ya mungkin salah satunya. Goal 2025 Find ya. the Canadian. Jalur ekspres. Jalur ekspres.
That's the bonus kalau bisa. Yes, exactly, bonus sekolah Betul, sama kerja dulu ya, gitu. Oke. Jadi planningnya nanti kerja ya kan? Betul. Yang udah pasti. Ya. Oke. Nah, so far berasa kenapa sih Toronto gitu? Kita kan Kanada ada beberapa big city lah ya, Vancouver, let's main ke Vancouver atau Calgary gitu-gitu. Nah, kenapa jatuhnya ke Toronto? Pertama karena aku lihat program sekolahnya yang ada hanya di Toronto aja, di tempat lain tuh nggak ada begitu. Jadi ya udah kurang lebih ke Toronto, dan aku juga mikir ketika secara culture juga kan sama-sama big city sama Jakarta gitu kan. Jadi aku mungkin nggak berasa mungkin dari segi culture atau apa nggak begitu nggak gitu shock banget gitu kan ya? gitu. Jumlah penduduk ya sama ramenya juga gitu kan. Ya paling itu sih. Oke. That makes sense sih. Jadi so far kamu betah nggak sih di sini? Ya aku betah karena ada Vivi. Nggak berasa sepi ya, ada Indonesian. Good. Oh iya, ngomong-ngomong Indonesia nih. Menurut kamu community Indonesia itu di sini banyak nggak sih? Aku nggak tahu ya karena memang baru sampai juga, jadi aku nggak tahu sih. Cuman yang aku perhatiin cukup solid untuk orang Indonesia di sini, dan cukup menurut aku sangat-sangat helpful, sangat-sangat welcome mereka komunitas Indo yang ada di Toronto. Iya, jadi kayak nggak ngerasa lu sendirian di sini kan? Ya bagus lah. Aku kayak kita kan juga sama, kita ada join grup WhatsApp gitu kan, sama di Facebook ya, Facebook grup ya. I think itu sih. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu, kita di sini Facebooknya ada untuk di Indonesian in Toronto kalau nggak salah, ya kan namanya? Ya kurang lebih seperti itu. Kalian kalau mau bisa searching di Facebook nama grupnya itu. And oke, last but not least nih, cuma mau satu pertanyaan. Ada tips nggak sih buat teman-teman kita di Indonesia? Mungkin ada yang pengen datang atau emang udah ada visa nih, tinggal berangkat. Paling aku cuma share 2 aja. Yang pertama, kalau misalnya memang mungkin udah kepikiran mau berangkat atau mau cari experience baru, pergi. Menurut aku, karena pergi gitu, nggak usah mikir. Oke, note. Ya itu, saya pergi karena kesempatan kan datangnya cuma sekali, nggak bakalan bisa balik lagi gitu. Akan ada sesuatu yang baru pastinya, dan kita nggak akan nyesel kalau kita udah ambil kesempatan itu. Nah, yang kedua, menurut aku ketika mungkin mau datang atau punya kepikiran mau datang, jangan takut karena kalau secara dari Indonesian community di sini menurut aku sangat-sangat helpful dan sangat-sangat informatif. Nah, kita mungkin satu tipsnya juga, kita yang lebih proaktif untuk reach out, kita yang tanya, jangan ragu-ragu untuk tanya, karena itu yang akan jadi modal buat kita juga untuk dapetin informasi. Iya, tempat tinggal contohnya kayak kamu kan ya. Betul. Jadi semuanya itu sebenarnya infonya ada, tinggal kita proaktif aja sih untuk bertanya, nyari informasi. Gitu. Mungkin satu tipsnya lagi yang menurut aku sungguh berguna sebelum aku berangkat ke sini, itu tadinya aku tuh nonton YouTube. Nah, salah satunya YouTube-nya Vivi gitu. Iya, kamu ada mention. Dan aku lihat maksudnya sehari-hari, dan itu info-info yang berguna gitu untuk sebelum aku berangkat. Jadi aku tahu kayak apa sih. Jadi aku nggak buta-buta banget waktu aku datang ke sini. Sangat berguna. Thank you udah nonton. Jadi buat kalian masukan buat kalian. Jadi jangan malu bertanya, aktif. Terus itu biar dapat informasi-informasi yang benar, jangan sampai kena informasi yang salah, benar kan? So, sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang ingin bertanya, kalian boleh komen, please juga kalau yang belum subscribe, please subscribe, and then like dan share-nya. Thank you guys for watching. Ini videonya hampir di sini. See you in the next time. Bye.